Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar coding yaitu Bapak Iip Permana STMT. Perkenalkan saya Yelsi Safitri dengan NIM 240311444 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari 2 video pembelajaran yang telah diberikan mengenai inspirasi belajar coding mengubah nasib. Kisah yang pertama dari Henry Jufri, yaitu seorang kulit panggul pelabuhan Makassar yang belajar coding secara otodidak sehingga dapat membuat aplikasi game dan kemudian berpenghasilan ribuan dolar. Nilai yang dapat kita ambil dari kisah beliau ini, yang pertama kerja keras dan ketekunannya. Henry tidak menyerah meskipun pekerjaannya berat dan waktu luangnya sedikit. Beliau tetap berusaha belajar dan terus berkarya. Yang kedua, belajar sepanjang hidup. Beliau belajar aplikasi game sendiri tanpa sekolah formal yang khusus, hanya dengan tekad yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Yang ketiga, berani mengambil peluang dan peluang teknologi. Beliau melihat peluang besar dalam dunia digital dan teknologi dan tidak ragu untuk terjun meskipun bukan dari orang latar belakang teknologi. Yang keempat, kreativitas dan inovasi personal. Menunjukkan bahwa ide kreatif seseorang bisa menghasilkan pendapatan yang jauh melebihi pendapatan pekerjaan fisik. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas adalah kunci dalam era digital. Kisah yang kedua dari Brian Wahyu Krisna Putra, seorang dengan cerebral palsy, yaitu kelainan pada saraf motorik yang membuat gerakan tubuh tidak sempurna. Tetapi meskipun begitu, beliau memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga berhasil menjadi seorang programmer yang membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk kesuksesan. Nilai yang dapat kita ambil dari kisah beliau itu pantang menyerah, kerja keras dan disiplin, percaya pada kemampuan diri, berani bermimpi besar, dan konsistensi dalam belajar. Dari video tersebut, kita belajar bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi oleh sikap dan tekad. Sikap pantang menyerah menjadi kunci utama. Selain itu, ada kerja keras, disiplin, konsistensi, sangat penting untuk proses belajar. Serta kepercayaan diri berperan besar untuk melawan rasa ragu dan juga ketakutan. Motivasi. Dari dua kisah tersebut, kita termotivasi untuk terus belajar lebih lanjut, lebih sabar dan teliti, dan memanfaatkan waktu belajar sedemikian rupa. Terus keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Dan walaupun memiliki keterbatasan gerak, contohnya Brian tadi, dia masih dapat belajar programming sehingga dia menjadi programmer. Fokus pada potensi bukan kekurangan. Jangan takut gagal karena kegagalan bukan akhir dari segalanya. Tetapi kita menjadi lebih termotivasi untuk terus bangkit dan mengejar kesuksesan dan terus mengembangkan kreativitas. Harapan ke depannya terutama bagi diri saya sendiri yaitu untuk terus mengembangkan kemampuan coding dan menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif serta membuka peluang karir di masa depan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dua video tadi yaitu mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dalam belajar coding pun tentunya begitu. Hal yang paling penting adalah usaha, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar.
Jadi jika kita tekun dan tidak menyerah, maka kita juga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman dari 2 video pembelajaran yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.